Sobat Mager, selamat datang di channel Mimin Guanteng. Suasana baru, film baru ya kan? Kali ini Mama mau bawain film yang bisa bikin bulu jemari kalian berdiri nih. Jarang-jarang Mamang ceritain film yang berbau gorengan. Hehe. Wah, jadi film apa tuh, Mim? Ini dia Friday the 13th, yaitu sebuah film yang menceritakan seorang psikopat laknat bernama Jason Voorhees, di mana Jason digambarkan sebagai pria berbadan tinggi besar berurat yang selalu mengenakan topeng hoki bersama dengan kelewang gede di tangannya, yang sewaktu-waktu bisa ia gunakan untuk menjagal para korbannya. Selain itu, Jason juga memiliki kemampuan rawa rontek yang membuat badannya resisten terhadap serangan apapun. Jadi kayak digigit semut aja bagi dia mah. Namun perlu diketahui, walau brutalnya minta ampun, sosok Jason ini sebenarnya adalah anak-anak yang kemudian mati kecemplung dan tenggelam di danau karena kelalaian para petugas perkemahan. Karena saking famousnya nih karakter, mukanya itu sering nongol di mana-mana. Bahkan dia sampai punya banyak franchise dan gamenya sendiri. Jadi gimana bre? Mulai penasaran kan sama kisahnya? No bacot no kecot, kita langsung saja ke film. Tapi intro dulu deng. Di scene awal kita diperlihatkan pada seorang cewek yang sedang dikejar-kejar oleh wanita psikopat. Wanita psikopat itu rupanya adalah seorang ibu dari anak yang bernama Jason. Namun karena suatu insiden, Jason pun kecemplung ke danau. Dan ketika insiden itu terjadi, rupanya circle si cewek yang merupakan petugas perkemahan malah membiarkan si Jason mati tenggelam. Hal itu pun membuat wanita psikopat menjadi edan dan dia membantai seluruh petugas perkemahan kecuali si cewek. Di saat wanita psikopat itu akan menusuk si cewek, dengan cepat si cewek langsung mengayunkan kelewangnya. Tebasan si cewek itu langsung membuat pala psikopat copot sampai berguling-guling di tanah. Setelah itu si cewek kemudian mengambil kalung milik wanita psikopat itu, ya kagak tahu buat apaan. Waktu pun berlalu. Terlihat sekumpulan pemuda-pemudi pecinta ganja yang tersesat di sebuah hutan dekat danau bernama Crystal Lake. Menurut cerita yang beredar, di hutan itu banyak ganja yang tumbuh secara liar. Hal itu pun tentu saja menarik perhatian para narkoboy. Karena hendak senja, mereka pun memutuskan untuk berkemah di tempat itu. Malam pun tiba. Karena gabut, mereka pun ngobrol-ngobrol di depan api unggun. Dan salah satu cowok yang bernama Wade bercerita sebuah kisah edan yang kronologisnya diperlihatkan pada scene awal film. Wade kemudian memaparkan bahwa pada kejadian itu rupanya Jason menyaksikan saat-saat ketika ibunya dihabek lewang sama si ABG. Karena dendam, Jason akhirnya bergentayangan di dalam hutan itu. Para ladies yang mendengar cerita itu pun langsung takut. Kemudian cewek yang bernama Whitney mengajak pacarnya untuk berbicara dua mata, dimana Whitney bercerita bahwa dia gak bilang-bilang sama emak bapaknya kalau mau pergi ke hutan. Cowoknya pun berkata, "Tenang Beb, aku udah bilang sama orang tua kamu kok. Nanti kita pulangnya bareng aja ya." Seketika kegelisahan Whitney pun mereda. Mulut buaya itu emang gelo. Kembali ke Wade, terlihat si Amanda yang kebelet adu mekanik malah main kode-kodean sama Richie di belakang Wade. Menyadari hal itu sebagai teman yang baik, Wade pun meninggalkan mereka. Ada kasihan amat hidup loh. Wade pun menyusuri hutan sendirian, dan secara tidak sengaja ketika ia sedang ngompol, Wade malah menemukan ganja yang ternyata tumbuh subur secara liar. Sebagai narkoboy handal, Wade pun kegirangan. Namun ketika ia hendak ngeluting ganja itu, tiba-tiba sosok besar yang memiliki fetis muka ditutup kain pun muncul. Dan tanpa basa-basi si Jason langsung menerkam si Wade dengan kelewangnya itu. Di sisi lain, Whitney dan pacarnya menemukan sebuah rumah bobrok yang di papannya bertuliskan Camp Crystal Lake. Karena penasaran, mereka pun memeriksa ke bagian dalam rumah itu. Lalu mereka menemukan sebuah kalung yang di dalamnya ada foto wanita yang mirip dengan Whitney. Whitney pun kemudian menyimpan kalung itu. Namun ketika masuk ke dalam kamar, mereka malah menemukan sebuah ranjang anak kecil yang bertuliskan Jason. Teringat cerita Wade, mereka pun ketar-ketir. Lalu setelah itu kita diperlihatkan adegan selewew brutal antara Richie dengan Amanda. Namun karena mereka merasa sedang diintip, Amanda kemudian menyuruh Richie untuk memeriksa keluar. Karena apabila Richie menolak, ya Amanda ya bakal ngasih jatah lagi gitu.
Richie pun menyusuri hutan itu dan ia menemukan ganja yang telah ditemukan oleh Wade. Namun tanpa diduga, si Richie malah menemukan telinga yang ngegelantung di antara pohon ganja. Richie pun kaget dan ketika ia melirik, ia mendapati Wade yang telah modar di balik pohon. Sontak hal itu langsung membuat si Richie panik dan berlari sekuat tenaga. Ketika tiba di perkemahan, tanpa diduga ia mendapati si Amanda yang sudah terikat di dalam sleeping bag, terus digantung di atas kobaran api. Ya mirip babi guling lah ya kan. Ketika si Richie ingin menolong pacarnya itu, tanpa sengaja ia kena jebakan Batman yang membuat daging-daging di kakinya terkoyak. Sedap. Karena si Richie gak bisa ngapa-ngapain, si Amanda pun langsung meet and greet sama yang maha kuasa. Lalu kembali ke rumah Bobrok, si Whitney dan pacarnya yang Kribo menemukan sebuah lubang misterius. Si Kribo pun memeriksa lubang itu dan ternyata ada kepala emaknya si Jason. Setelah itu mereka mendengarkan suara aneh di bawah balik pintu. Yang ketika dicek si Kribo, tiba-tiba ada kelewang yang nusuk-nusuk dari balik lantai. Dan si Kribo pun kena tusbol berkali-kali. Lalu si Jason pun muncul dari balik basement dan langsung menarik si Kribo. Karena ketakutan, si Whitney pun lari dan ia bertemu dengan si Richie. Ketika si Whitney ingin menolongnya, Surprise, motherfucker! kini tersisa si Whitney seorang dan tanpa basa-basi dan tulisan Friday the 30 pun muncul. Ada, jadi dari tadi itu masih intro. Kemudian 6 minggu pun berlalu. Terlihat pemuda-pemudi baru yang sedang menepi sejenak untuk membeli bensin. Lalu mereka bertemu dengan seorang pemuda bernama Clay yang merupakan kakak dari Whitney. Clay pun bertanya kepada pemilik toko, "Bro, lu lihat adik gua gak?" "Kagak bro, pergi sono." "Oke." Clay pun kemudian pergi menggunakan sebuah motor untuk ngider nyari warga buat ditanya-tanyain. Namun tiba-tiba mobil polisi datang mendekatinya. Aneh kira si Clay bakal ditilang gitu sama si polisi karena gak pakai helm. Tapi ternyata si polisi datang untuk memberitahu bahwa mereka telah mengerahkan segala kemampuan untuk mencari Whitney. Tapi tetap saja keberadaannya tidak dapat diketahui. Si polisi pun menyarankan agar Clay mencari adiknya di tempat lain. Namun Clay bersikeras dan yakin bahwa adiknya ada di sekitaran Crystal Lake. Di sisi lain kita diperlihatkan pada pemuda-pemudi yang telah sampai di villa milik pemuda sultan yang bernama Tren. Kemudian mereka semua pun berantusias dan nyantui bersama. Sementara itu si Clay tetap ngider nyari penduduk sekitar. Ia pun menemukan rumah dan bertanya tentang adiknya. Si nenek lampir dengan kejam berkata bahwa si Whitney udah mati. Clay pun langsung melongo mendengar hal itu. Mulut nenek-nenek emang pedes coy. Si Clay pun kemudian lanjut bertanya kepada penduduk lain. Kali ini ia mendatangi sebuah mebel dan bertanya tentang adiknya. Namun ia tetap tidak mendapatkan jawaban yang mengenakan. Kampretnya, si tukang kayu justru menawarkan ganja pada si Clay. Sebagai anak yang baik, Clay pun menolak tawaran dari si tukang kayu itu. Alhamdulillah ya Aki. Kembali ke Tren, ia terlihat sedang bersama Jenna di tengah hutan. Lalu salah satu temannya meminjam mobil untuk pergi ke sisi danau. Tren pun meminjamkannya dan memperingatkan agar mereka tidak menggunakan boat miliknya. Karena cuma mobil pinjaman, teman laknatnya itu pun langsung kebut-kebutan macam pembalap NASCAR. Lalu Clay pun mendatangi rumah selanjutnya, yang ternyata itu adalah villa milik Tren. Jenna menyambutnya dengan baik, namun si Tren malah merasa terganggu dengan kedatangan si Clay, sehingga ia mengusirnya. Jenna pun melerai keduanya. Di sisi lain kita diperlihatkan pada si tukang kayu yang sedang ngudut sembari membaca majalah porno. Dan tiba-tiba ia merasakan kehadiran seseorang di atasnya. Ia pun bergegas ke loteng karena menganggap itu adalah ulah si Kang maling minyak. Namun ketika dicek, loh kok gak ada siapa-siapa? Ia pun memberanikan diri untuk membuka kain yang mengganggunya. Ternyata itu hanyalah boneka manekin biasa. Di saat si tukang kayu sedang meraba-raba boneka itu, sosok jangkung badak tiba-tiba muncul di belakangnya. Dan dengan cepat, ia mengebaskan kelewangnya ke leher si tukang kayu hingga modar. Lalu di tempat itu juga si Jason menemukan topeng ikoniknya. Jason pun terlahir kembali. Kemudian terlihat teman laknat si Tren yang malah menggunakan boat. Di saat si cowok bersenang-senang, headshot. Satu anak panah tiba-tiba bersarang di kepalanya. Bot pun tidak terkendali dan langsung menabrak si cewek sampai kepalanya berdarah. Ketika si cewek mau menepi, tiba-tiba si Jason udah standby aja dari kejauhan. Si cewek pun ketakutan dan bersembunyi di bawah dermaga. Dikira bakal aman,
si Jason justru datang dan langsung menyodok si cewek dari atas. Malam pun tiba. Clay dan Jenna terlihat sedang menyusuri rumah bobrok milik Jason. Namun sosok gede itu tiba-tiba datang sambil bawa mayat. Clay dan Jenna pun langsung berlari mencari tempat sembunyi. Namun secara tidak sengaja mereka menginjak tali yang tersambung langsung ke terowongan rumah Jason. Alarm pun berbunyi. Lalu tiba-tiba ada suara teriakan wanita dari terowongan itu yang tak lain tak bukan itu adalah suara dari si Whitney. Whitney lalu menemukan sebuah poster yang berisi bahwa dirinya sedang dicari. Whitney pun langsung sadar bahwa kakaknya sedang mencari dirinya. Whitney pun mencoba untuk meloloskan diri, namun tiba-tiba alasan terkuat kenapa si Jason gak modarin si Whitney karena dia mirip ibunya. Setelah melihat kalung yang dikenakan Whitney, Jason pun pergi. Gaje asli. Kembali ke villa, terlihat seorang cewek yang sedang goyang endoy di hadapan teman laki-laki mereka. Lalu seorang pemuda Asia yang bernama Sigit pun kepincut. Temannya yang duduk di sebelahnya pun menyuruh si Sigit untuk memberikan si cewek segelas miras yang udah dibakar. Namun si cewek malah menyuruh si Sigit untuk meminum miras berapi itu. Sontak si Sigit langsung tikorejat kepanasan dan membuat kursi di belakangnya patah. Tren yang melihat kejadian itu pun langsung marah dan menyuruh si Sigit untuk memperbaiki kursi sepeninggalan bapaknya itu. Untuk menenangkan si Tren, si cewek pun mengajaknya ke kamar. Ya gak tau lah mau ngapain. Lalu sambil mabok, si Sigit pun ke gudang untuk mengambil alat perkakas. Kemudian ketika villa kosong, si botak biadab pun kepikiran ide gila, yaitu nekat berolahraga 5 jari dengan majalah di tangannya. Namun tiba-tiba ketika si botak mau olahraga 5 jari, si Clay dan Jenna datang untuk memberitahu bahwa di luar ada mayat. Si botak biadab yang udah kebelet pun akhirnya mengurungkan niatnya dan langsung menelpon polisi. Si Jenna pun kemudian mencari Tren untuk memberitahu masalah tersebut. Namun setelah si Jenna menggedor-gedor kamar si Tren, kita malah diperlihatkan dengan adegan di mana duo sejoli itu sedang fokus menjaga perdamaian dunia. Kembali ke gudang, si Sigit yang seharusnya nyari alat perkakas malah fokus bermain kayak bocah SD. Hingga secara tak sengaja, Sigit pun memecahkan lampu yang ada di depannya. Namun dalam keheningan, tiba-tiba si Jason pun langsung nyodok si Sigit pakai obeng. Setelah itu, lampu di villa pun mati tanpa sebab. Setelah menjaga perdamaian dunia, sang pahlawan kita pun muncul dan langsung memarahi si Jenna karena telah membiarkan Clay masuk ke villa. Namun Jenna berkata bahwa Clay hanya ingin membantu mereka. Di tengah-tengah keributan, si botak pun berinisiatif keluar villa untuk mencari tahu apakah cerita si Clay dan si Jenna itu real atau fake. Si botak pun ke gudang untuk mencari si Sigit. Dan surprise motherfucker, mayat si Sigit langsung menggelantung di depannya. Karena kaget, si botak pun langsung memalingkan badannya. Namun tiba-tiba si Jason muncul di depan si botak. Sontak, si botak yang kaget pun langsung mencoba untuk melarikan diri. Si Jason pun langsung mengejarnya. Dan ketika beberapa langkah lagi sampai ke villa, dari kejauhan Jason melemparkan kapak yang langsung menancap di punggung si botak. Si botak pun merintih kesakitan. Dan tanpa berlama-lama, Jason pun datang dan langsung membunuhnya. Mendengar suara si botak, seluruh teman-teman yang berada di dalam villa pun merasa ketakutan. Ketika Tren nengok ke jendela, dengan cepat si Jason telah berada di atap. Gelo anjir, bisa teleport. Merasa dirinya terancam, Tren pun bergegas ke loteng untuk mengambil pistol. Di saat yang bersamaan, terlihat Bri yang ketika hendak bersembunyi, ia lalu merasakan hal yang aneh di balik tirai. Bre pun membuka tirai itu dan tiba-tiba si Bre pun akhirnya modar. Selang beberapa menit, polisi pun datang tapi cuma solo player dan bener aja. Ketika si polisi ngetok pintu, si Jason langsung ngasih kejutan buat si polisi sampai mokad. 3 orang tersisa yang menyadari bahwa polisi udah modar, lalu si Bre juga udah modar, langsung memberanikan diri untuk kabur dari villa. Ketika mereka hendak menggunakan mobil polisi, namun mobilnya pun rusak dan mereka pun lari sekencang mungkin.
Si Tren masuk ke hutan dan secara tidak sengaja, dia tikusruk ke dalam parit sehingga pistolnya kecemplung dan hilang. Karena ketakutan, Tren pun meninggalkan pistolnya. Hingga datanglah mobil dan berhenti untuk menawari si Tren tumpangan. Lalu... Dari kejadian itu, si Tren pun meninggoy dan dijadiin pentol sama si Jason. Kebal dan bisa teleport, emang sakti psikopat mah anjay. Sementara itu, tersisa Clay dan Jenna. Mereka berdua lari ke rumah Jason untuk menyelamatkan Whitney. Lalu sesampai di sana, mereka pun mendengarkan teriakan Whitney dari bawah basement. Clay dan Jenna pun gercep ke bawah lalu menyelamatkan Whitney. Namun karena si Jason jagoan bisa tahu mangsanya, ia pun dengan cepat sampai di basement. Mereka pun kejar-kejaran. Hingga akhirnya... Yap, si Jenna pun modar. Clay pun mau gak mau harus ngerelain si Jenna dan melanjutkan pelariannya. Lalu secara tidak sengaja, mereka nyenggol lentera hingga membuat basement itu terbakar. Ketika mereka melewati bis tua, si Jason dengan cepat nongol dan mereka pun bergelut. Beruntungnya si Clay dan Whitney masih bisa kabur. Hingga sampailah mereka ke pabrik kayu yang sebelumnya jadi tempat pengecerotan si tukang kayu. Namun tiba-tiba si Jason kembali nongol. Jason dan Clay pun bertarung habis-habisan. Jason lalu mendorong Clay ke mesin penggiling kayu hingga mesin itu nyala. Ketika si Jason mau mendorong kepala Clay ke mesin penggiling, Whitney pun menghentikannya sembari menunjukkan kalung milik ibunya. Melihat kesempatan, Clay pun membelit si Jason pakai rantai hingga ia tergantung. Namun kayunya itu malah roboh karena si Jason terlalu berat. Karena rantai itu tersambung dengan mesin penggiling kayu, Jason pun ketarik. Lalu Whitney pun mengambil kelewang Jason dan menusukkannya ke si Jason sambil berkata, Sampaikan salam buat emak lo di neraka, cok. Say hi to mommy. Jason pun modar dengan kepalanya yang tergesek penggilingan. Keesokan harinya, Clay dan Whitney pun ke dermaga untuk membuang jasad si Jason ke Danau Crystal Lake sebelum mereka pulang. Namun tiba-tiba... Film pun selesai. Alasan si Jason kebal dan gak bisa mati adalah karena bisikan emaknya buat balesin dendam ke seluruh pengunjung sekitaran danau itu. Sehingga Jason terlahir kembali dan bacok-bacokin orang-orang yang berkunjung ke tempat itu. Sebenarnya series yang ini agak kurang disukai sih. Alasannya karena penokohan dan alurnya yang amburadul. Tapi sebagai manusia ganteng, Mimin kasih nilai 7 aja dah. Jadi gimana bre? Seru gak seru? Baku hantam aja di kolom komentar. Ane Mamang Ganteng izin pamit, salam, goodbye. Dadah. Mommy.